Halo, ketemu lagi dengan 1, 2, 3 review semuanya. Nah, kali ini gue akan unboxing sebuah smartband ya, bukan smartwatch ya kelasnya, tapi dari merek yang terkenal. Harganya berapa? Harganya cuma 300.000 aja. Ya kalau ngomong 299 kegendutan ya, jadi ini 300.000 sih sebenarnya, pas lah 299. Jadi bukan 200 ribuan ya. Dari merek yang udah, ya ini kamu pasti pernah tahu lah ya brand ini. Kalau cari-cari smartband gitu ya, Xiaomi guys. Oke, ini versi 8, berarti yang versi terbaru gitu ya. Kita unboxing seperti apa. Nah, ini adalah speknya. Bahasa Indonesia nggak ada ya, ini bahasa Inggris. Smartband, oh ada. 210 mAh. Oke, kita lihat. Kalau menurut sejarah sih ini cukup oke sih. Karena Xiaomi itu dari yang Mi Band 1, Mi Band 2 itu udah viral banget, murah dan bagus gitu kualitasnya. Sekarang kita buka ya. Kita buka isinya dapat apa aja? Iya, kita buka isinya. Oh, salah ya. Harusnya bukanya dari atas sini berarti. Ini malah ngacak nih. Oke lah. Jadi berantakan, guys. Oke. Salah berarti. Emang harus bukanya dari atas nih. Iya, ini ada kita pasti yang tidak akan dibaca. Smartband-nya. Terus dapat charger. Wah, chargernya sudah magnet seperti ini. Dan ini dusnya agak susah ya. Ininya ya, memakainya ya. Kayak begini dusnya. Kalau kalian penasaran dengan dusnya. Dan sekarang kita coba aktifkan. Kita buka saja, ini masih segel ya. Masih segel, kita buka, warnanya hitam. Nah, ini adalah Mi Band Smart Active. Oh, dan ini keren sih. Nah, jadi dia sistemnya dijepit gini, lubangnya ditekan gini ya. Kalau yang Halo, nah kebetulan gue lagi pakai Halo Lite. Nah, ini sistemnya di gini, kayak pakai jarum ya. Kayak strap jam standar sih. Nah, kalau ini lucu sih, menarik juga. Sama, tapi dia kayak jarumnya ke belakang gini nih, ke dalam. Kayak begini ya. Oke, kita nyalakan. Ngomong nyalainnya gimana ya? Gimana nyalainnya? Karena tidak ada tombol fisik, guys. Coba kita lihat apakah ditekan yang lama. Gimana? Ada yang tahu gimana cara mengaktifkannya? Maklum baru dicoba. Ya, gue sekarang udah pairing dan udah download gitu ya, download aplikasi Mi App-nya. Nah, ini ada dari aplikasi Mi Band-nya, jadi dia tidak akan bisa nyala tanpa aplikasi. Pada dasarnya seperti itu. Jadi emang harus dikonekin dulu, dan pada saat dinyalain tadi, gue nyalainnya emang pakai charger. Nih, pakai chargeran begini ya. Jadi tinggal dipasang aja pakai begini. Tenang aja, dia nggak akan nempel kalau salah. Nah, ini udah magnetic charger dan dia akan nyala, posisinya nyala. Nah, pada saat nyala, dia akan nunjukin, oh ya, kalau lagi nyala ternyata nggak bisa diapa-apain ya. Nah, nanti dia akan nunjukin QR code untuk di-scan, dan kita akan otomatis download aplikasi Mi Band ini ya. Ya seperti biasalah, isinya tentang log atau catatan dari apa yang sudah kita lakukan gitu ya, dari olahraga, tidurnya, detak jantung, berapa banyak kalori yang kita buang hari ini, berapa banyak langkah, berapa banyak bergerak gitu ya. Ini berdiri banyak sih sebenarnya, menurut gue ini banyak banget. Tingkat stres, blood oksigen gitu ya, berat badan gitu ya, VO Max. Wow, ini termasuk lengkap banget gitu ya, dibandingkan dengan dari aplikasi Halo ya. Nah, workoutnya juga ini ada, ternyata bisa langsung dipilih di sini, terus ada device-nya seperti ini gitu ya. Nah, kita jangan fokus di sana, kita fokus di Mi Band ya. Nah, dari paket pembelian ini nggak ngasih yang namanya screen protector ya, jadi hati-hati aja makanya, atau kamu bisa beli screen protector lagi. Terus kita lihat nih aplikasinya, kalau kita swipe ke atas, oh yang ngomong kalau pengen ganti
tampilan, tinggal tekan lama, geser ke atas gitu ya. Nah, sekarang ini untuk notifikasi, kalau geser ke bawah sekali, kalau geser ke atas, nah kita muncul ke menu. Ada olahraga, menurut gue olahraganya cukup banyak dan lihat bisa more, dan ini ada lebih banyak lagi gitu pilihannya. Tapi ini ya gimmick aja. Tapi kepake maksudnya gitu ya, bukan berarti gimmick itu terus akhirnya nggak kepake. Terus aktivitas ini catatan, status kita, heart rate, detak jantung gitu ya. SpO2 adalah tingkat oksigen dalam darah. Ini kualitas tidurnya gitu ya. Nah, nanti ada muncul deep sleep-nya berapa lama, kita tidurnya berapa jam gitu ya. Tingkat stres level nanti kita bisa cek juga. Nah, kalau weather ini nanti harus nyambung atau posisinya connect dengan aplikasi. Tapi ini pasti sebenarnya weather ini dapat informasi dari HP gitu ya. Jadi kalau misalnya HP-nya nggak ada sinyal ya sama aja, dia tidak akan muncul gitu. Event ini adalah kalender, biasanya dengan Google Calendar di connect-nya. Musik ini untuk mengontrol musik. Kamera ini adalah untuk shutter, untuk foto gitu ya. Ada alarm, ada stopwatch, banyak lah intinya. Dan settingnya, nah ini menariknya, kalau jam-jam sekarang udah bagus ya displaynya. Ini brightness-nya mau gue dimentokin ke bawah nih. Kalau dinaikin, cerah banget ya. Silau malah menurut gue. Nah, jadi gini juga cukup. Siang-siang aja, halo gue ya, siang-siang aja dengan tingkat kecerahan yang minim gitu ya. Dia masih oke loh. Nah, gitu ya. Jadi, oke lah. Terus sistem udah cuman gitu doang. Untuk nge-reboot dan kawan-kawan. Pin, do not disturb. Ini untuk ngatur kapan kita nggak pengen ini ada notifikasi ke sini gitu ya. Ini bisa diatur di sini semua. Nah, seperti itu. Dan sekarang gue pengen iseng nih, penasaran ya. Kita bandingkan dengan Halo yang gue punya. Ini heart rate dari Halo. Berapa sih heart rate-nya gitu ya? Kita ukur saja. Sambil, bisa nggak ya? Sambil ngukur barang-barang posisinya beda ya. Harusnya beda sih, nggak bisa. Kalau mau versi harus di lokasi yang sama. Kita cek heart rate-nya, dipercepat aja ya. 117, oke. Sekarang kita cek. Harusnya kalau emang bener sih nggak bakal jauh dong gitu kan. Sekarang kita coba pasang. Oke, ini kita coba ukur. Bisa nggak ya kalau ngukur gini? Oh, nggak bisa. Nah, ini menariknya, dia tidak bisa langsung di sini guys, tidak bisa langsung ngukur. Kalau di Halo kan kita bisa ngukurnya langsung di sini, tinggal digeser aja. Ternyata nggak bisa. Di sini hanya notifikasi dan juga cuaca. Terus ngatur musik gitu ya. Oke. Jadi kalau mau ngukur-ngukur gitu gimana, harus dinyalain ternyata. Nah, harus gini posisinya. Ngomong-ngomong, harusnya ini lebih akurat. Kenapa? Karena sensornya ada 3. Ya, gue bukan berarti maksudnya sensornya semakin banyak itu semakin bagus gitu ya. Tapi katanya sensornya, kalau sensornya 3 itu lebih bagus. Tuh. Lebih akurat katanya gitu. Ternyata detak jantungnya cuma 90-an. Nah, maksudnya 3 sensor tuh gimana? Dan ngomong-ngomong, ini pada saat ngukur dia bergetar loh. Ada beberapa kali getaran-getaran kecil. Nah, ini dia. Sensornya ada 3, guys. Gitu ya. Sedangkan kalau Halo sensornya cuman ada 3 juga ya ternyata. Ada 1, 2, 3 gitu ya, berjajar ya. Sorry. Sok tahu nih. Tapi ini lebih kecil sensornya gitu ya. Kalau ini sensornya gede-gede gitu. Harganya sama. Nah, oh ya tuh dia ngedetek nih. Kalau pengen ngukur katanya harus ditempel katanya. Not wearing. Nah, dia bisa ngedetek. Tuh, kalau misalnya kita nggak pakai not wearing. Gitu. Coba SpO2 lah ya, kita iseng lah ya. Measure. Tek. Nggak detek ini kata dia. Nah, tek detek. Terus, kalau cuma ditempel dong juga nggak ngaruh. Jadi harus kenceng ternyata. Oke, dikencengin. SpO2-nya kita ukur. Susah sih masangnya. Nah, oke, kita ukur, coba bisa nggak? Ini agak longgar sih. Keep the band snug. Measuring.
97%. Oh gitu ya, munculnya persentase. Oke. Kita sekarang coba di high low ya. Berapa persen SPO2-nya? Ternyata memang harus posisinya dipakai dengan ketat ya. Mungkin karena ini kalau ngomong sensor sih lebih gede yang Xiaomi ya. Juga nggak paham kenapa ya. Nah, kita sekarang coba ukur. Nah, kalau high low dia kan langsung kayak begini, bisa diukur nih. Gitu maksudnya. Jadi nggak usah dibuka dulu gitu. Jadi, nah. SPO2 di ini. Oh, 96%. Mirip-mirip. Jadi ya, kalau ngomong akurasi plus minus lah ya, mirip-mirip semua juga. Tinggal kamu pengen bentuk yang gimana. Kalau sista-sista sih disaranin ya Mi Band aja, karena ini bentuknya lebih lucu gitu ya. Warnanya juga bentuknya kotak dan ini kecil. Untuk lengan yang kecil kayak lengannya gue ini oke sih. Nah, kalau buat cowok better yang bulat ini sih, jadi lebih kelihatan tuh. Nah, walaupun tangan gue itu kecil sebenarnya. Kayak begini. Oke? Yuk, segera dibeli dengan cek link yang ada di deskripsi supaya kamu nggak salah beli atau dapat barang yang KW gitu ya. Karena kita akan kasih link yang memang ori dan sesuai dengan yang kita beli di sini. Yuk, segera cek link yang ada di deskripsi. Dengan kamu beli dengan link yang ada di deskripsi, kamu membantu perkembangan channel ini. Dan kamu bisa dapat update barang-barang yang worth it, murah meriah, hanya di channel 1, 2, 3 review semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, bye-bye.